Jenius untuk melewati dunia yang berbeda dan menjadi orang biasa. Gunakan kartu undian untuk membuka jalan harem Tianshan. Inilah dia, my harem, depend on drawing. Di awal cerita, diperlihatkan sebuah tempat yang terdapat sebuah perayaan. Di sana diumumkan untuk menyambut pemenang kompetisi siswa terkuat yang bernama Xia Ziwei. Seseorang menggunakan sebuah armor terbang dengan kemampuan navigasi otomatis yang dikenakan oleh Xia Ziwei, yang saat ini adalah armor sayap biru yang baru saja didapatkan. Seorang wanita yang sepertinya merupakan seorang reporter. Dia bertanya kepada pria itu, "Tuan Xia, silahkan berpidato sebagai pemenang 8 kali berturut-turut di kejuaraan siswa paling kuat di dunia. Bagaimanakah perasaan Anda saat ini?" MC kita di sini bernama Xia Ziwei. Kita panggil saja dia sebagai Ziwei. Di sini Ziwei menjawab bahwa perasaannya sangat membosankan. Ia juga mengatakan bahwa level seperti ini sangat mudah. Jika kalian sebut ini pertandingan, ini sangatlah membosankan. Dan mulai sekarang, aku tidak akan ikut dalam kompetisi apapun. Kompetisi biasa seperti ini tidak membuatku tertarik. Reporter itu berkata, Xia Ziwei, apa kau serius? Kau pasti sedang bercanda kan? Di sini, si Ziwei itu berkata, aku tidak bercanda. Akan kuulangi lagi untuk semua orang yang ada di sini. Hei, kalian semua manusia bodoh. Seperti yang kalian lihat, aku adalah pria yang tampan, cerdas, berbakat, populer, dan lain-lain. Aku yang selalu dibully di sekolah, aku sudah cukup merasakan semua kehidupan yang menyedihkan itu selama bertahun-tahun, bahkan pernah kehilangan semangat untuk hidup. Sekarang aku senang bisa menunjukkan bahwa aku bisa menjadi orang yang jenius. Tidak kusangka, semua akan berubah mulai saat ini. Ucap si Ziwei itu sambil tertawa. Ia mengenang saat-saat sebelumnya, di mana ia telah dibully. Bahkan seseorang mengatakan padanya bahwa dia tidak diterima di dunia ini. Lalu tiba-tiba saja pada saat itu terdapat sebuah notifikasi sistem yang memberinya ucapan selamat. Sistem itu berkata, "Selamat untuk Xia Ziwei. Indeks kebencian orang lain telah terpenuhi. Anda tidak diterima di dunia ini. Sistem akan mentransfer Anda secara paksa." Lalu di sini si Ziwei itu telah menghilang dari sana. Dan dengan alasan yang tidak masuk akal, Xia Ziwei telah menyeberang. Singkat cerita, sebulan kemudian, seorang pemuda sedang membelah kayu. Hei, apa yang kau lakukan? Cepatlah. Di sini pemuda itu berkata, iya, santai saja. Pria itu merupakan Xia Ziwei, menikah dengan Bai Fumei, dan mencapai puncak di kehidupan sebelumnya. Tapi sekarang, jika waktu dapat diputar kembali, dia akan mengatakan pada dirinya, jangan berpura-pura benci pada dunia sebelumnya. Seseorang yang menyapanya itu berkata, kita sesama murid kelas pertama di sekte lembah Landran. Bagaimana bisa kau tidak memiliki bakat dan tidak bisa melakukan tugas apapun? Dasar bodoh. Di sini, si Ziwei itu berada di dunia Kyushu, di mana jalan kultivasi abadi masih berlaku. Di sini semua orang memandang tinggi kultivasi abadi, namun dia tidak punya bakat dalam hal kultivasi, sehingga ia menjadi bahan lelucon sesama murid lain. Ziwei bergumam, kau mungkin tidak percaya, aku adalah seorang ahli sistematis, dan ini adalah sistem plug-in-nya. Apa yang kau lihat? Apa kau tidak pernah melihat sistem memotong kayu? Dan seperti itulah sistem Ziwei. Sangat berbeda dan sangat aneh. Beberapa waktu sebelumnya diperlihatkan, di sana si Ziwei berkata, tunggu. Jadi kau adalah plug-inku, seperti di novel, yang membantuku mencapai puncak kehidupan? Benar, aku adalah sistem medali emas. Dengan kinerja luar biasa yang tidak pernah gagal, aku akan mengikuti tuanku. Sampai akhir tahun nanti, mohon kerjasamanya. Biarkan aku melihat informasi tentangmu. Ucap si sistem itu yang merupakan seekor binatang kelinci. Di sini Ziwei bergumam, telinganya begitu besar.
Sistem itu kemudian melihat informasi tentang Si Wei. Dijelaskan bahwa situasi saat ini, murid biasa di lembah Langran, di daratan Kyushu. Jin Lingen, bakat umum untuk kultivasi abadi, mungkin memiliki kesempatan untuk naik jika bekerja keras. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang baik hati, namun sering dibuli oleh temannya. Karakternya lemah dan pemalu. Dan dengan kata lain, biasa saja. Di sini si sistem itu berkata, biarkan saja murid biasa-biasa ini jadi pemotong kayu lagi. Bagaimana kau bisa menarik pembaca? Sangat membosankan. Lalu tiba-tiba saja petir menyambar si sistem itu. Sistem nomor 3577. Kami mendengar Anda mengatakan sangat membosankan. Mempertimbangkan kinerja Anda tahun ini untuk meningkatkan pengalaman kerja Anda. Kesulitan akan ditingkatkan. Dalam subsistem Tianxuan Universal, dimensi saat ini, host Anda, Xia Ziwei, tidak dapat menggunakan rutinitas peran utama dan petualangan apapun. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan baca buku petunjuk sistem. Semoga kalian berhasil di dunia Kyushu. Ucap suara itu di sana. Sistem dan Ziwei hanya melongo. Mereka bergumam, hidup yang menyenangkan, senang, hahaha. Namun yang sebenarnya, di sini sistem berkata, semua ini tidak bisa digunakan lagi. Kau bisa mengupgrade-nya? Di sini Si Wei melihat sebuah layar di hadapannya. Ia berkata, apa ini? Hei, coba kulihat, ucap si sistem di sana. Ini cerita antara sistem pahlawan. Kami menyebutnya petualangan antara sistem. Banyak yang mati karena jatuh dari tebing. Maka dari itu, setiap protagonis bisa mendapatkan harta rahasia kuno jika mereka melakukan petualangan. Si Wei berkata, itu adalah aura protagonis. Aku tahu itu. Ucap Si Wei sambil tertawa. Sistem kemudian berkata, kau masih tertawa, kau tidak dapat menggunakan semua ini. Tidak ada aura protagonis. Seseorang tanpa aura protagonis, apakah kau pikir bisa menjalaninya? Pengantar subsistem Tianxuan, ada lebih dari 20 protagonis dari waktu ke waktu secara umum dikenal sebagai putra Tianxuan. Setiap anak yang terpilih akan memiliki takdirnya sendiri. Namun setiap anak yang terpilih oleh sistem tidak ada ruang untuk api dan air. Jika mereka bertemu, pertarungan besar akan terjadi. Karena mereka ingin menjadi tokoh utama di cerita ini. Pada akhirnya hanya satu anak yang selamat dan menjadi anak Tuhan yang sebenarnya. Di sini Si Wei berkata, tapi aku tidak bisa menggunakan petualangan. Bagaimana aku bisa sebanding dengan mereka? Sistem berkata, saat ini operasi uji coba sistem menarik kartu hanya bisa menarik perempuan. Jika yang keluar laki-laki, maka dia akan langsung membunuhmu sebelum kau membuat strategi. Ya, menekan tombol draw card akan mengeluarkan karakter pertamaku yang perlu diserang, tapi tugas sistem adalah menaati aturan dan melakukan apapun yang kau inginkan, tergantung pada keberuntunganmu, apakah itu bagus atau ampas. Di layar sistem diperlihatkan seorang gambar wanita dan juga statusnya yang memiliki aliran telapak emas. Dia adalah Putri Yong'an. Dapat berkomunikasi dengan binatang buas. Kepribadiannya manja, sombong, dan susah diatur, terutama suka membantu. Di sini kekuatannya masih berbintang 1, kelincahan berbintang 3, kekuatan spiritual berbintang 4, kesukaannya masih 0. Setelah menyelesaikan tugas, karakter akan terikat padamu, dan semua nilai dapat dimasukkan ke dalam sistem. Jika dapat berinteraksi sesuai dengan preferensimu sendiri. Si Wei berkata, terdengar keren. Bukankah itu Nona Ao Jiao? Cantik sekali, aku menyukainya. Apa aku boleh mencium dan memeluknya? Tanya Si Wei kepada sistem. Sistem menjawab, tentu. Si Wei kembali bertanya, apakah aku bisa melakukan sesuatu yang luar biasa? Apakah aku boleh melakukannya? Di sini sistem berkata, diamlah dan mulai bekerja. Si Wei kemudian dengan seriusnya dia berkata,
Aku Xia Ziwei, tidak ada wanita yang tidak bisa aku taklukkan. Namun yang ideal sudah penuh dan tubuhnya sangat kurus. Peringatan, subsistem Tianxuan diaktifkan. Protagonis lain akan muncul. Lalu di sana muncul seorang wanita. Wanita itu berkata, "Kau bodoh ya? Kenapa melakukan sesuatu begitu lama sekali?" Wanita itu adalah anak Tianxuan, adik bela diri Kiao di Lembah Langran. Siwei berkata, "Baik-baik, aku akan segera menyelesaikannya. Apa aku sekarang menyesal? Aku benar-benar tidak bisa menangani wanita ini. Nona ini sundere. Dia adalah penyihir yang tak tertandingi. Aku selalu disiksa olehnya bulan ini. Bahkan anjing penjilat di sekitarnya pun membuliku. Keberuntunganku buruk sekali." Di sini sistem berkata bahwa tidak ada wanita yang tidak bisa kau taklukkan. Tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Tugas kita akan segera selesai jika kau berhasil menaklukkannya. Di sini Siwei berkata, "Aku sih mau menyelesaikan tugas ini, tapi dengan kekuatan yang kumiliki sekarang, apa aku bisa melakukannya?" "Hei, bicaralah, hei, ucap si Siwei sambil menggoyang-goyangkan sistem di sana. Sepertinya tugas ini tidak mudah untuk diselesaikan." Wanita itu bernama Kiao. Ketika Kiao mulai membuli Siwei, menyuruhnya mencuci pakaian, Kiao berkata, "Lihatlah penampilanmu. Membuang sumber daya sekte untuk tinggal di sini. Kau bahkan tidak dapat membangun pondasi karena bakat sampahmu. Aku seorang yang jenius dalam kultivasi. Suatu kehormatan bagimu untuk mencuci pakaianku, dan beraninya kau membantahku. Selama kau hidup, tidak ada waktu bagimu untuk bersenang-senang." MC kita tiba-tiba saja bangkit. Ia berkata, "Aku pikir kau itu hanya seorang gadis kecil yang tidak peduli tentang dirimu sendiri. Tapi kau terus saja mempermalukan orang di sekitarmu. Sepertinya sudah waktunya bagimu menerima balasannya." Siwei mengeluarkan sebuah artefak. Di sana Kiao tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan kepadaku?" MC kita berkata, "Apa kau siap memanggilku ayah?" Kiao kemudian menyuruh beberapa orang pria di sana untuk menyerang Siwei. "Bajingan, jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku tidak pantas dipanggil Kiao." Beberapa orang pria yang berada di sana mencoba untuk menyerang Siwei sambil berkata, "Kau hanyalah sampah, beraninya menyinggung nona kami, bersiaplah untuk mati." Di sini MC kita kembali mengeluarkan sebuah artefak. Lalu orang-orang yang menyerangnya itu kehilangan kekuatannya, yang membuat mereka kebingungan. Apa yang terjadi? Kekuatan spiritualku menghilang. Apa yang dia lakukan? Siwei kemudian memukul salah satu orang di sana. Ia berkata, "Kau tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku." Beberapa saat kemudian, para pria itu telah ditumbangkan oleh MC kita. Siwei berkata, "Kau benar-benar santai setelah melihat pelayanmu terluka." "Kiao, benda di tanganmu itu sedikit menarik. Aku akui aku telah meremehkanmu. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk menghilangkan kekuatan spiritual mereka. Dan sepertinya kau bertarung secara fisik. Dan juga benda di tanganmu itu tidak begitu kuat. Kau hanya dapat menggunakannya dalam jarak dekat. Kecepatan tangan yang diasah selama 3 tahun, ujian masuk perguruan tinggi 5 tahun, dan pelatihan kekuatan tingkat tinggi sangat lama. Tidak mungkin bagimu yang seorang jenius dapat dibandingkan dengan itu. Adapun metode apa yang kugunakan, tidak ada komentar." Ucap MC kita di sini terlihat sangat santai. Kiao berkata, "Selain itu, sesuai dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang dihasilkan selama pertarungan tadi, aku merasa bahwa selama tingkat kultivasi mencapai lebih dari tingkat 3, itu tidak akan mudah terpengaruh oleh hal itu." Mendengar ucapan Kiao, di sini Siwei bergumam, wawasan wanita ini terlalu mengerikan." Di samping menyaksikan anak buahnya bertarung, dia menganalisis kekuatan lawan berdasarkan pengalamannya. Dia layak menjadi putri Tianxuan, beda dengan anak buahnya yang bodoh itu. Kiao kembali melanjutkan, "Tapi ini tidak dapat menggantikan kenyataan
bahwa kultivasimu biasa-biasa saja. Selama aku mencambukmu dari jarak jauh, aku tidak akan mengampuni sampah sepertimu, ucap si Kiau itu sambil mengeluarkan sebuah cambuk di sana. Melihat hal itu, Ziwei bergumam. Tampaknya gadis kecil ini tidak begitu bodoh. Ziwei kemudian berkata, "Oh, benarkah? Lalu kenapa kau tidak melakukannya?" "Ada apa? Apakah nona kita takut dengan sampah sepertiku?" Kiau bergumam. "Aku tidak tahu apakah ada kekuatan tersembunyi pada anak ini. Meskipun aku bisa menebak apa yang dia lakukan, aku tidak tahu trik apa yang akan dia gunakan. Aku tidak boleh bertindak gegabah." Ziwei kemudian mendekati Kiau, lalu berkata, "Bukankah kau menginginkan hidupku sebelumnya? Di mana keberanianmu itu sekarang, gadis kecil? Apakah kau takut menghadapi sampah ini?" Kiau kemudian bergerak menjauh sambil berkata, Siapa kau sebenarnya? Apakah kau selama ini berpura-pura? Apa tujuanmu melakukan ini?" Mendengar hal itu di sini sistem, ia berkata, "Cih, apanya yang berpura-pura, cuma orang biasa yang hanya memiliki satu perisai roh di tangannya. Itu pun cakupannya kecil, dan efeknya hanya 3 lapis pondasi, jadi dia hanya bisa menggertak saja." Ziwei berkata, "Ini rahasia, hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Sekarang cepatlah pergi. Jika kau tidak menerimanya, kau bisa datang ke kompetisi bulan depan. Aku yakin kau akan kalah dariku. Apakah kau punya nyali untuk bertarung denganku?" Kiau juga berkata, "Aku akan bertaruh, tidak mungkin aku kalah, lihat saja nanti." Di sini Kiau bergumam, "Bulan depan aku akan membuatmu menyesal atas apa yang kau lakukan pada aku hari ini," ucapnya sambil melangkah pergi dari hadapan Ziwei. Ziwei bergumam, "Sebagai putri Tianxuan, dia terlalu membanggakan dirinya sendiri dan memandangku sebagai seorang pemula." Beberapa waktu kemudian, Ziwei dan sistemnya telah berada di sebuah gua yang bernama Gua Housan. Ziwei berkata, "Dengan cara ini, gadis itu seharusnya tidak mengganggu kita sampai kompetisi bulan depan, dan aku punya waktu untuk berlatih agar bisa menghadapinya." Sistem berkata, "Namun pada saat itu bagaimana bisa kau memastikan bahwa gadis kecil itu tidak akan berani menyerangmu? Terlebih lagi kau berani bicara omong kosong. Kau bahkan tidak punya pondasi dasar kultivasi sekarang. Sedangkan gadis kecil itu adalah kultivator berbakat di tingkat 5. Bersaing dengannya, aku takut kau benar-benar akan melihat peti mati." Ziwei berkata, "Kau pikir aku ini bodoh? Ini bukan untuk menyelesaikan tugas. Meskipun dia terlihat mendominasi, dia juga orang yang sangat berhati-hati. Dia menderita karena dipermalukan. Aku harus mencari cara untuk menghadapinya. Aku juga tidak ingin menantangnya. Bukankah itu semua untuk menyelesaikan tugas? Biarkan aku melihat datanya. Masih bisakah aku mendapatkan kartu?" Baik, akan kutunjukkan," ucap si sistem itu. "Lihatlah, nilai prestasimu mendapatkan batu roh saja tidak bisa, kau orang yang miskin." Ziwei berkata, "Aku tidak punya pilihan. Menurut penelitianku setengah bulan ini, aku menemukan bahwa di dunia ini juga dapat membuat banyak produk mekanik modern, bahkan lebih bagus, tanpa adanya listrik. Itu hanya dapat didorong oleh kekuatan spiritual. Seorang kultivator abadi bergantung pada kekuatan spiritualnya, tetapi kekuatan spiritualnya sendiri tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem mesin. Hanya batu roh yang dapat digunakan. Sayangnya itu sangat mahal dan aku tidak mampu membelinya. Aku tidak bisa membuat mesin yang lebih maju tanpa batu roh. Aku tidak bisa membuat mesin yang lebih kuat jika seperti ini. Maka aku akan kalah," ucap si Ziwei itu. Ia terlihat sangat pusing. "Satu-satunya harapanku adalah mendapatkan kartu." Oh, di sini Mimin jelaskan dulu ya. Ternyata bukan nilai prestasi tapi nilai frustasi. Sepertinya sistem di sini memberikan poin kepada MC kita dengan nilai frustasinya, bukan nilai prestasi. Di sini dijelaskan bahwa nilai frustasinya meningkat dan poinnya cukup bagimu untuk membuat 2 kartu lagi. Tampaknya cara ini sangat efektif. Lanjutkan saja ini. MC kita mendapatkan informasi tentang petualangan.
Petualangan tingkat SR Su Xianlu milik Kiao Putri Tianxuan. Kiao akan menggunakan bakatnya untuk berkomunikasi dengan Xianlu dan menaklukkannya sehingga dapat meningkatkan kekuatannya. Tempat di mana peri rusa kecil, puncak Qinghe di lembah Langran. Jika aku memberikan petualangan yang seharusnya menjadi miliknya kepada anak Tianxuan lainnya, berarti dia akan sangat frustasi. Hehehe. Maka aku dapat membuat lebih banyak kartu untuk mengambil undian batu roh. Apa kau yakin ingin memberikannya pada yang lain? Itu sama saja bunuh diri, ucap si sistem di sana. Kau memiliki satu kesempatan untuk membuat kartu dan mulailah bertaruh. Ziwei kemudian bertaruh sambil berdoa untuk mendapatkan batu roh. Akan tetapi ia mendapat rumput peri, kualitas rendah dan bisa dibawa kemana saja. Mengapa kartu undian ini malah memberiku rumput? Yang benar saja, kekuatan dan keberuntungan tidak bisa hidup berdampingan. Aku harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Sistem berkata, hahaha, kurang beruntung. Melihat rumput itu tidak biasa, Siwei berkata, dengan ini aku akan memikirkan cara untuk menghasilkan uang yang banyak. Scene kemudian telah berganti. Di Gunung Langrang, King Fengqi. Di sana terlihat sosok seorang wanita yang telah mandi di sungai. Wanita itu berkata, tidak terasa begitu lama waktu berlalu sejak pertempuran melawan langit. Setelah 10 tahun mengasingkan diri, aku tidak tahu bagaimana keadaan dunia ini. Wanita itu kemudian merasakan kehadiran seseorang. Siapa di sana? Ucapnya sambil mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang ke arah sana. Di sini MC kita Siwei. Ia terkejut, tapi berhasil menghindari serangan itu. Karena menghindari serangan itu, Siwei tercebur ke dalam danau tersebut. Setelah mengangkat kepalanya, Siwei melihat seorang wanita. Wanita itu berkata, "Kau siapa? Bagaimana kau bisa berada di sini?" "Aku tidak sengaja melakukannya. Aku kemari hanya untuk mengumpulkan rumput peri," ucap Siwei yang terlihat malu-malu. Wanita itu kemudian menyerangnya sambil berkata, "Dasar mesum." Di sini, Siwei mendapatkan tamparan di wajahnya. "Kamu dengarkanlah dulu penjelasanku." Beberapa saat kemudian, di sini setelah Siwei menjelaskan, wanita itu berkata, "Jadi tujuanmu di sini hanya untuk mengumpulkan herbal?" "Ya, aku telah menguasai metode yang dapat mengolah banyak rumput peri berkualitas tinggi. Karena aku tidak memiliki rumput peri berkualitas tinggi sebagai bahannya, jadi aku mencarinya di sekitar lembah dan pada akhirnya terjebak di sini. Bolehkah aku bertanya, nona ini siapa ya?" Wanita itu kemudian memperkenalkan diri yang bernama Weng Lang. Weng Lang melihat tanda di tubuh Ziwei. Melihat tanda itu, Weng Lang bergumam, "Apakah dia anak yang sama? Tidak kusangka aku akan melihatnya lagi. Sayang sekali, itu semua hanya tinggal kenangan saja. Mungkin aku harus membantunya." Wanita itu kemudian memberikan sebuah rumput. Ia berkata, "Ini adalah rumput terbaik di seluruh lembah. Terimalah." Melihat hal itu, Siwei bergumam, "Apakah gadis ini tertarik dengan wajah tampanku?" Dia mengambil inisiatif untuk memberiku rumput peri yang begitu berharga. Weng Lang kemudian berkata, "Tetapi rumput peri ini bukan untukmu. Meskipun aku tidak tahu metode seperti apa yang kau miliki, tetapi jika kau bisa mengolah banyak rumput peri seperti yang kau katakan, secara alami itu adalah hal yang baik untuk seluruh lembah Langran." Scene kemudian berganti 10 hari setelah kejadian itu. Di lembah Langrang di bawah gunung, Siwei, dia bersorak gembira, "Akhirnya aku berhasil." Di sini sistem berkata, "Apa yang terjadi? Kau kelihatannya sangat gembira." Siwei berkata, "Aku telah mencoba beberapa ratus metode dan akhirnya berhasil. Tentu saja ideku tidaklah salah. Aku memiliki bakat jadi seorang kultivator, hahaha," ucapnya sambil mencubit wajah sistem. Weng Lang telah berada di sana. Melihat hal itu, Weng Lang bertanya, "Apakah kau yang melakukannya?" "Weng Lang, kamu ada di sini. Ayo, lihatlah rumput periku." Melihat semua rumput peri di sana, Weng Lang menjadi terkejut.
Tidak mungkin. Bagaimana caramu menanam rumput peri ini? Bahkan kualitasnya lebih bagus dari yang aku berikan kepadamu sebelumnya. Si Wei kemudian menjelaskan kepada Wenlang mengenai teknik pertanian dengan beberapa kali eksperimen yang dilakukannya untuk mendapatkan varietas rumput peri yang terbaik. Namun Wenlang tidak mengerti akan semua yang dikatakan oleh Si Wei. Setelah Wenlan mengumpulkan rumput peri itu, Wenlan kemudian membayar Si Wei menggunakan batu roh yang banyak, seperti yang diinginkan Si Wei. Dan menurut sistem, gadis itu sepertinya menyukai Si Wei karena batu roh yang diberikan sangat banyak, bahkan melampaui harga transaksi di pasaran. Memikirkan ucapan sistem itu, Si Wei bertanya pada sistem, bisakah ia menyerangnya? Setelah sistem memeriksa di dalam buku, akan tetapi sistem mendapati hal yang aneh, karena dikatakan bahwa siapapun wanita yang ditemui Si Wei di dunia ini akan ditampilkan di dalam buku. Namun tidak ada informasi tentang Wenlang. Sistem khawatir Wenlang tidak ada hubungannya dengan misi. Di sini sistem berkata, jangan bilang kalau dia itu. Sistem tidak melanjutkan perkataannya. Lalu ketika Si Wei bertanya, itu apa? Sistem hanya berkata, tidak ada masalah. Karena Si Wei telah memiliki banyak batu roh, kini dia berfokus pada Kiau. Sebelumnya, Putri Kiau menjatuhkan sebuah kotak yang ternyata merupakan sebuah binatang tunggangan, seekor domba bertanduk panjang. Putri Kiau mengajak Si Wei menaiki tunggangannya itu. Mereka kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Tunggangan itu berlari sangat cepat. Singkat cerita, mereka telah menemukan tempat yang aman. Di sini Si Wei terlihat muntah-muntah karena tunggangan yang dikendarainya sangat cepat. Mereka menemukan keberadaan rusa peri. Kiau berusaha menjinakkan rusa peri itu namun gagal. Dan malah Si Wei yang berhasil menjinakkannya dengan mudah. Melihat Si Wei menaklukkan rusa peri itu, Kiau terkejut dan bertanya, Apa yang kau lakukan sehingga dia takluk padamu? Si Wei berkata, kau ingin tahu? Jika kau berlutut dan bersujud memanggilku Tuan, aku akan memberitahumu caranya. Jangan mimpi, aku tidak akan bersujud dan memanggilmu Tuan. Ketahuilah posisimu. Aku tidak tahu metode seperti apa yang kau gunakan sampai membuatnya seperti ini. Tetapi apakah kau pikir kau mampu merawatnya? Merawatnya ya, ini masalah, ucap Si Wei di sini. Kemudian beberapa waktu berlalu. Di sini diperlihatkan Si Wei terlihat bersantai dan rusa peri itu sedang melakukan sesuatu. Tiba-tiba saja Kiau telah berada di sana. Melihat hal itu, Kiau berkata, dia dikenal sebagai peri rusa di hutan, salah satu keberadaan peri bumi. Kau bahkan menyuruhnya mengolah tanah untuk dirimu. Yo, Nona Ki ada di sini. Bagaimanapun, dia patuh kepada aku sekarang. Aku sengaja ingin membuatnya berkeringat. Urus urusanmu sendiri. Hati-hati di jalan, ucap Si Wei. Yang ketika itu membuat Kiau terlihat marah. Ia bergumam, Si Wei, lihat saja, aku akan membuatmu menyesal karena menentangku. Setelah Kiau meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja tanduk dari rusa peri itu patah. Melihat hal itu, Si Wei berkata, ini aku hanya marah dengan gadis kecil itu, jangan khawatir. Lalu tiba-tiba saja rusa peri itu mengamuk, yang membuat Si Wei mengeluarkan sebuah benda untuk menundukkan kembali rusa itu. Aku akan menunjukkan kepadamu versi yang ditingkatkan khusus dan dikembangkan olehku. Dan seketika itu, rusa peri itu kembali terlihat menyukai Si Wei. Ingin bersaing denganku, baiklah, aku sudah siap, ucap Si Wei sambil menggenggam tanduk rusa peri itu. Tanduk peri ini benar-benar tidak ada tempat untuk merubahnya menjadi besi. Beberapa waktu berlalu, Si Wei telah menyelesaikan persiapan terakhir untuk pertarungan dengan Kiau. 3 bulan kemudian, akhirnya tiba untuk Kiau dan Si Wei bertarung. Di arena pertarungan, Si Wei dan Kiau telah berhadapan. Di sana diumumkan, hadirin sekalian, pertarungan antara Putri Kiau dengan Si Wei akan segera dimulai. Untuk Si Wei, sampah yang bahkan tidak memiliki pondasi kultivasi,
Besar juga nyalinya menentang saudari Kiau kita. Sepertinya dia sudah bosan untuk hidup. Saudari Ki akan menang. Kiau, Kiau, kami sayang padamu. Kakak Ki, ajari anak bau itu. Ucap para penonton di sana bersorak mendukung Kiau. Dasar sekelompok anjing penjilat bodoh, ucap Si Wei sambil mengeluarkan senjatanya. Yang sebenarnya senjata itu terlihat merupakan sebuah tanduk dari rusa peri. Di sini Si Wei bergumam, "Bukalah matamu Kiau, mengaku sebagai orang terhebat di dunia. Lihatlah aku, si sampah ini akan mengalahkanmu." Melihat Si Wei bersiap di sana, Kiau berkata, "Cia Si Wei, tampaknya kau punya nyali dan berani menantangku. Maka putri ini tidak akan segan-segan lagi hari ini." Si Wei berkata, "Belum dipastikan siapa yang menang dan yang kalah. Kakak Ki, bukankah ini sudah pernah terjadi sebelumnya? Hari ini semua anjing penjilat bodoh sedang memperhatikanmu. Kusarankan untuk berhati-hati." "Oh, omong besar terus-menerus," ucap Kiau dengan bangganya, yang kemudian mengeluarkan teknik Water Spirit Bash untuk menyerang Si Wei. Sambil berkata, "Hari ini akan kutunjukkan kepadamu kekuatan yang sebenarnya." Kiau kemudian terus menyerang Si Wei. Sedangkan Si Wei terus menghindar dari serangan Kiau. Si Wei berkata, "Hei, aku menghindarinya, berhenti bermain-main." Sial, ada satu lagi. Dan serangan terakhir itu berhasil mengenai Si Wei, yang membuatnya terpental. Si Wei bergumam, "Kekuatan Kiau ternyata lebih kuat dari perkiraanku." Si Wei mulai menyerang Kiau dengan menggunakan senjata yang terbuat dari tanduk rusa peri itu. Kiau berkata, "Menyerangku hanya dengan cambuk rusak ini. Butuh lebih dari ini jika ingin mengalahkan putri ini." Kiau kemudian mengeluarkan tekniknya yang membentuk sebuah cambuk air. Sambil berkata, "Seorang sampah yang bahkan belum membangun pondasi kultivasi masih berani melawanku?" Si Wei melesat ke atas, menggunakan cambuknya untuk menghantam ke arah Kiau. Terlalu jauh. Jika saja aku bisa lebih dekat." Kiau mengeluarkan Water Spirit Bash untuk menyerang Si Wei. Tiba-tiba saja Si Wei merasakan sebuah aura di cambuknya itu. "Apa-apaan ini?" ucap Kiau yang tersentak ketika itu. Di sini Si Wei meskipun terlihat tersungkur, ia telah berhasil menyerang Kiau. Dan Kiau pun terlihat tumbang. Si Wei kemudian bangkit. Ia berkata, "Ini seharusnya baik-baik saja." Xiu Xianwar, memangnya kenapa kalau tingkat 5 di sekte? Aku adalah seorang guru di sekolah super modern, ucap Si Wei dengan sombongnya ketika ia telah berhasil mengalahkan Kiau. Untungnya aku tahu sebelumnya bahwa kekuatan Kiau berfokus pada elemen air. Jika tidak, aku tidak bisa memikirkan arus apa yang dipancarkan biobaterai yang diaktifkan oleh batu roh untuk berurusan dengannya. Di sini sistem berkata, "Caramu terlalu menyeramkan." Ketika dikalahkan oleh seseorang yang bahkan belum membangun dasar kultivasi, frustasinya pasti akan meningkat. Bagaimana bisa disebut menyeramkan? Jika dihitung, organ tubuhnya yang terpisah tidak ada. Aku merasa serba salah di sini. Mungkin karena dulu aku dipanggil ahli strategi. Hahaha, ucap Si Wei dengan sangat senangnya sambil tertawa. Beberapa waktu kemudian, Si Wei telah berada di kediamannya. Ia berkata, "Sekarang misi Riders telah selesai. Saatnya untuk melihat hadiah dari sistem." Sistem kemudian memberikan notis. "Misi selesai, anak Tianxuan telah selesai dan Anda akan mendapatkan 5 hadiah berturut-turut." Si Wei berkata, "Meskipun aku bukan anak Tianxuan, aku masih sangat puas dengan operasi ini." Tampaknya tujuan Riders berikutnya adalah yang Lingju ini. Terlepas dari kartu misi Riders, apalagi ini? Sistem berkata, "Api unicorn dan cabang-cabang aneh adalah item tingkat rendah. Tapi tas ruang adalah item penyimpanan langka yang dapat menyimpan 2 meter kubik batu roh tingkat tinggi. Tak perlu dikatakan lagi, kau jelas membutuhkannya." "Hahaha, tinggal tingkatkan saja," ucap Si Wei di sini.
Sistem memberikan notifikasi. Kiau, putri dari seleksi alam, telah berhasil diserang. Selamat telah memenangkan pertarungan kemarin. Nilai kesukaan Anda telah meningkat. Mengapa tiba-tiba ada peningkatan sistem kesukaan? Apa artinya? Sistem menjelaskan bahwa ini adalah atribut hubungan karakter yang dibuka setelah strategi berhasil diikat ke anak Tianxuan. Adapun cara meningkatkan kesukaan itu semua tergantung pada dirimu. Dimengerti. Kalau begitu biarkan aku mencobanya dulu, ucap Si Wei. Sementara itu, di sebuah tempat, di sana terdengar seseorang berkata, "Aku sangat marah dia dikalahkan oleh si pecundang Xia Siwei di kompetisi. Lain kali jika bertemu anak itu, aku harus memberinya pelajaran," ucap Kiau di sini. Seseorang datang, ia melapor, "Putri Xia Siwei datang sekarang, tepat di luar pintu." "Apa kau bilang Xia Siwei?" Kiau kemudian bergumam, "Dia sebenarnya memiliki keberanian untuk datang padaku. Lihat bagaimana aku membersihkannya." Kiau telah menemui Si Wei. Di sana, Si Wei membawa peri rusa. Kiau berkata, "Xia Siwei, apa tujuanmu membawa peri rusa kemari? Apakah kau kesini hanya untuk mengejekku?" Setelah Si Wei mengalahkan Kiau, dia lalu datang membawa rusa peri itu ke kediaman Kiau untuk menyerahkan rusa peri itu. Si Wei beralasan bahwa hal itu adalah kompensasi cedera dari Kiau pada pertandingan sebelumnya. Singkat cerita, di sebuah tempat yang bernama Stasiun Paksi Baichao, dan seseorang berkata, "Apakah itu Tang Lingjiu?" Si Wei terlihat senang berada di sana. Ia berkata, harta banyak, aku datang." Sistem berkata, "Jangan terlalu bangga akan hal itu. Itu terlalu dini. Tidak semua orang strateginya akan semulus seperti yang dilakukan Kiau." Mendengar ucapan sistem, Si Wei berkata, "Jangan khawatir, aku sudah punya rencana." Si Wei kemudian berjalan ke arah kerumunan orang. Si Wei berkata, "Seharusnya di dekat sini." Di kerumunan itu terdapat seorang gadis. Orang-orang berkata kepada gadis itu, "Serahkan apa yang kamu curi. Jika kamu tidak menyerahkan spirit grace-nya, kamu tidak akan bisa pergi dari sini." Dijelaskan bahwa di sini sebelumnya sistem telah memberikan misi kepada Si Wei, dan target selanjutnya adalah Ling Jiu yang telah muncul di sana. Si Wei kemudian menuju ke arah kerumunan itu dan bertanya apa yang telah terjadi. Orang-orang di sana menjelaskan bahwa gadis itu telah mencuri ramuan berharga dari toko obat. Secara spesifiknya juga mereka kurang begitu tahu. Tapi toko obat Qi Chao Tang adalah toko obat yang dioperasikan oleh Paksi Baichao. Gadis yang bernama Ling Jiu itu menjelaskan, "Aku baru saja datang untuk membeli benih tanaman. Aku tidak pernah mencuri apapun dari sini," ucapnya dengan lantang. Lalu seseorang memegang tangan gadis itu dan berkata, "Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini kepada kami?" Lalu mereka kemudian menghina gadis itu. Mereka mengatakan bahwa kelakuannya itu menurun dari ibunya. Di sini Ling Jiu berkata, "Cepat minta maaf." Orang-orang di sana berkata, "Tadi saya berniat membiarkan kamu pergi, tetapi sekarang saya berubah pikiran." Pada saat orang-orang itu sudah siap untuk menghajar Jiu Lingyu, tiba-tiba saja sebuah tangan besar mencengkram tubuh Ling Jiu. Dan ternyata itu adalah Si Wei yang menggunakan sebuah alat berbentuk tangan raksasa untuk menyelamatkan Ling Jiu. Si Wei berkata, "Beberapa saudara Paksi Baichao menindas seorang gadis kecil. Apa itu masuk akal?" Orang-orang yang mengejar Ling Jiu berkata, "Dia tidak mengakui bahwa dia telah mencuri spirit grace dari toko Qi Chao Tang kami. Karena itu kami mengajari dia agar tidak mencuri lagi. Jadi kalian mengatakan bahwa gadis kecil ini mencuri spirit grace dari toko kalian? Apa kalian ada bukti?" Orang-orang di sana berkata bahwa spirit grace ini adalah ramuan yang penting di Paksi Baichao kita. Dan lihat penampilan dia, apa dia memenuhi syarat memilikinya? Lalu dari mana asal spirit grace-nya jika dia tidak mencuri? "Cepat, habisi pria itu," ucap salah seorang darinya. Si Wei berkata, "Tunggu, bagaimana jika gadis kecil ini dapat membuktikannya? Bagaimana jika kita bertaruh, dan yang kalah akan berlutut memanggil ayah?" "Oh, bertaruh? Apa kamu pikir kami akan bertaruh denganmu?"
Si Wei berkata, kemudian lihat apa yang ada di pakaian Anda dan tunjukkan kepada semua orang. Orang-orang dari paksi Bai Chao itu kemudian merogoh kantongnya dan menemukan sebuah spirit grace dalam sakunya. Melihat hal itu, mereka semua terkejut dan keheranan. Bagaimana ini? Ziwe berkata, jika dia mencuri spirit grace itu, maka apa yang ada di tanganmu sekarang? Jadi gadis kecil itu tidak mencuri spirit grace, tapi mereka menjebak gadis itu. Bagaimana murid paksi Bai Chao bisa melakukan itu? Sebenarnya mereka sedang menindas gadis itu, ucap orang-orang di sana. Kalian ingin mati, ucap salah seorang dari paksi Bai Chao yang terlihat sedang marah dan mengeluarkan kekuatannya. Namun salah seorang menghentikannya yang ternyata merupakan Penatua Su. Siwe berkata, kita telah bertaruh tadi, cepatlah berlutut dan meminta maaf pada gadis ini. Tetua Su berkata, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Paksi Bai Chao tidak akan kehilangan martabat hanya karena ramuan yang tidak diketahui asal-usulnya. Jadi mari kita lupakan saja. Ayo kita pergi. Mereka kemudian pergi dari tempat itu. Tetua Su itu kemudian pergi bersama dengan bawahannya dari tempat itu. Apa kamu baik-baik saja gadis kecil? Tanya Ziwei kepada Ling Jiu. Aku baik-baik saja, ucap Ling Jiu sambil pergi dari sana. Di sini sistem berkata, apa kamu lupa misinya? Mengapa kamu tidak mengejarnya? Apa kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Bahkan jika aku mengejarnya, itu akan menjadi membosankan. Jangan khawatir, semuanya masih dalam rencanaku. Aku punya rencana sendiri, ucap Siwei kepada sistem. Beberapa waktu kemudian, Siwei telah terlihat bersantai di bawah sebuah pohon besar, sedang bermain remi bersama dengan seseorang. Hari berganti, 3 hari kemudian, Siwei masih terlihat saja berbaring bersantai. Dia tertidur di atas sebuah dahan pohon. Siwei kemudian mendapatkan transmisi pesan dari rusa peri. Di sana ia memperlihatkan Kiao. Siwei berkata, saudara rusa luar biasa. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Di sebuah tempat yang sepertinya merupakan tempat perjudian, Siwei terlihat berlari karena sedang dikejar oleh beberapa orang. Siwei bersembunyi. Sistem bertanya, apakah itu semua masih rencanamu? Kamu tidak melakukan apapun selama 3 hari ini kecuali berkeliaran. Kamu tidak melupakan misi sistem, kan? Ziwei berkata, Xiao Ye, sebentar lagi rencanaku akan dijalankan. Benarkah? Ketika Suse datang, aku melihat sekilas bahwa Tang Lingjiu memiliki aura permusuhan yang kuat terhadap Suse di paksi Bai Chao. Pada saat itu, aku merasa bisa mengetahui masalah apa yang terjadi di antara mereka. Kemungkinan itu akan menjadi terobosan besar dalam misi Tang Lingjiu. Dan jika kamu ingin mengetahui masalah itu, cara terbaik adalah dengan pergi ke pasar gelap. Mendengar itu, sistem yang bernama Xiao Ye berkata, jadi itu sebabnya kamu sengaja mengalah kepada kedua paman itu, bahkan dengan menjadi Hue untuk menemani bibi itu. Xiao Ye, tidak ada cara lain. Tetapi aku tidak menyanyiakan usahaku karena aku masih mendapat beberapa informasi yang sangat berguna. Menurut paman, sepupu dan bibinya, kematian ibu Tang Lingjiu itu berkaitan dengan Penatua Suse dari faksi Bai Chao. Di sini, sistem berkata, kamu sangat hebat. Lalu mengapa dia membiarkan kamu pergi hari itu? Ziwe berkata, orang selalu bersimpatik kepada orang lemah dan gadis kecil dengan alasan apapun. Jika murid mereka terjerat, itu akan merusak reputasi faksi Bai Chao dan karena itu, penatua dari Bai Chao datang mengakhirinya. Itu juga menunjukkan citra toleransi dan kemurahan hati faksi Bai Chao. Kata Penatua Su tidak pernah mengklarifikasi masalah gadis kecil itu. Dan trik yang telah aku lakukan diabaikan olehnya dengan kata itu. Sudah jelas seperti rubah tua yang menyembunyikan sesuatu. Xiao Ye berkata, mengapa otak kamu begitu aneh akhir-akhir ini?